Hei, kamu juga nggak bisa nahan diri ke Hyunju. Tapi barusan kamu bilang aku bisa nahan diri. Aku bilang gitu karena kasihan lihat kamu sedih kayak pecundang. Aku nggak sedih kayak pecundang. Sebentar, saya siapkan minum dulu, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to channel TikTok Khalid Sport 14. Sis. Oh iya, sorry. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, dimudahkan dalam banyak hal, dan ketemu lagi di hari Senin. Seperti biasa, Senin sampai dengan Jumat jam 12.30 Khalid Sport 14 live ngebahas sepak bola dari dalam maupun dari luar negeri. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas yang baru saja selesai, yaitu quarter finals Euro 2024 dan quarter final dengan Copa America. Oke, gitu. Copa America, Copa Euro yang sudah baru saja bertanding, Copa America, dan sudah menemukan siapa saja yang masuk ke babak semifinals. Semua finals akan diselenggarakan, yaitu Euro di tanggal 10 dan Copa America pun tanggal 10 semuanya. Ikut. Nanti apa saja yang akan pembahasannya, nanti saya akan bahas untuk hasil-hasil pertandingannya. Mungkin ada yang terlewatkan atau mungkin ada yang nggak nonton. Jadi mudah-mudahan dengan nonton live dari Khalid Sport TikTok 14 ini kalian bisa menikmati, enjoy, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Oke. Yang pertama-tama terima kasih banyak yang sudah bergabung dan terima kasih banyak yang sudah follow TikToknya Khalid Sport 14. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tanpa kalian Khalid Sport 14 tak akan sampai sini, sampai detik ini bisa live, bisa menghibur, dan mudah-mudahan kalian semuanya suka dengan live-nya Khalid Sport 14, oke? Dan
pastikan live ini dibagikan ke teman-teman, boleh gitu, boleh diajak nonton bareng yang saat ini mungkin sedang bekerja, sedang istirahat, atau sedang santai, atau sedang habis selesai sholat zuhur. Dan bagi yang non muslim, mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Oh, saya sampai lupa. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya Islam atau selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah bagi yang merayakannya, bagi yang tidak merayakannya. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan dimudahkan dalam banyak hal, seluruhnya, semuanya. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan sehat walafiatnya, dimudahkan dan diberkahi seluruhnya. Oke. Yang pertama saya menghimbau dulu sebelum kita masuk pembahasan. Yang pertama, mudah-mudahan jangan ada pinjol, jangan ada judol. Kalau yang ada mudah-mudahan cepat tuntas, cepat selesai, dimudahkan untuk menyelesaikannya. Amin. Karena tadi saya baru saja baca berita hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan bagi yang melamar pekerjaan lebih berhati-hati. Maaf nggak menyinggung untuk siapapun di sini. Kalau ada HRD, jadi lebih berhati-hati karena ada baru saja berita saya baca ada HRD yang menyalahgunakan data untuk pinjol. Mudah-mudahan kalian tidak semuanya ya. Oke, langsung kita bahas yang saat ini. Itu tadi yang intermezzo. Dan langsung kita bahas, saatnya kita bahas quarter finals Copa America dan Euro 2024. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, silakan ambil minum, ambil snack karena pembahasan ini agak sedikit lama. Mungkin kalian akan sedikit banyak menyita waktu. Mungkin ada yang bertanya, ada diskusi, silakan, ayo kita diskusi bareng. Yang pertama nanti akan saya rekap hasil pertandingannya yang kemarin baru saja selesai, dari per-8 final hingga masuk ke semifinal siapa saja. Dan sedikit bocoran, tuan rumah harus mengakhiri hanya sampai 16 besar. Sampai per 8 besar yaitu Jermani. Oke, kita langsung bahas satu per satu. Saat ini kita bahas Euro 2024 quarter final. Hasil-hasilnya sudah direkap, hasil-hasilnya sudah ada di tempat saya, dan mudah-mudahan kalian sekali lagi live ini untuk kalian yang mungkin ketinggalan atau kalian yang update, yang mungkin ketinggalan update sepak bola dan lain-lain. Ini saya akan bahas, mudah-mudahan sekali lagi kalian suka. Oke? Pertama, saya akan membahas pertandingan pertama, yaitu ini Euro dulu saya akan bahas ya. Pertandingan pertama antara Spanyol dan Jerman. Oke. Spanyol dan Jerman ini adalah tim dua raksasa, tim negara yang sangat maju sepak bolanya, tim yang dimana ia adalah peraih Piala Eropa terbanyak ya, Euro ya terutama, dia masing-masing 3 gitu, disusul sama tim-tim lain 2 dan 1. Sebentar, maaf, izin minum dulu. Oke. Nah, di sini ada Spanyol dan Jermani yang berbagi pertandingan yang sangat seru. Dari awal sampai akhir yang nonton, menurut saya pertandingan di mana quarter final kali ini menurut saya pribadi paling seru. Ada yang di nomor 2-nya sih Netherlands yang menurut saya itu saling jual beli serangan, gokil banget deh, sangat gokil dan keren banget gitu. Tuan rumah harus mengakui keunggulan dari Spanyol, dan pada akhirnya tuan rumah Jerman di sini harus berhenti di per-8 final atau quarter finals gitu. Kekalahan ini menjadikan Jerman harus puasa gelar kembali karena kalah oleh Spanyol. Oke. Dan di sini ada legendnya juga yang mungkin nggak tahu ya Euro ke depan ini atau memang sudah pensiun, yaitu Toni Kroos. Toni Kroos ini sudah pensiun gitu. Skor 2-1 dicetak oleh Dani Olmo. Oke. Gol pertama dicetak oleh Dani Olmo. Setelah itu gol balasan dari Jerman dan dibalas lagi oleh Spanyol di menit-menit akhir. Yang sedih itu di menit akhirnya itu. Di menit akhir itu sangat sedih banget karena
karena di sini menit-menit yang mau babak tambahan mau selesai ya. Skor 1-1 sampai menit 90 harus diadakannya ET atau extra time. Jadi di menit 119 kejebolan lah oleh Merino ya dari tandukannya, gokil di tandukannya, wah gitu. Jadi masuk dan memupus harapan untuk maju ke babak selanjutnya Jerman. Dan di sini meskipun ada pemain yang kena kartu merah seperti Dani Carvajal, tapi Jerman tidak berbuat banyak itu karena memang waktunya juga sudah mepet. Itu tadi dari Jerman dan Spanyol yang berbagi skor 2-1 untuk kemenangan Spanyol. Berbagi skornya 1-1 awal ya, karena di extra time itu dikalah gitu. Oke, kita lanjut oleh Portugal Prancis. Siapa yang di sini nonton Portugal Prancis coba? Portugal Prancis ini menurut saya ya maaf ya, dalam tanda kutip ini pertandingan yang menurut saya pribadi agak sedikit membosankan karena mungkin sangat berhati-hatinya kedua belah pihak negara ini sangat berhati-hati dalam bermainnya. Jadi menahan wah meskipun banyak peluang tapi ya mohon maaf lagi-lagi skor harus 0-0 hingga extra time berakhir. Dan penalti dimenangkan oleh Prancis dengan skor 5-3. Nah, sangat sedih ya menurut saya. Ini adalah mungkin salah satu pertandingan yang akan diikuti oleh legendnya Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo di akhir-akhir mungkin masa pensiunnya atau masa akan berhentinya bermain sepak bola di negara Portugal gitu. Itu tadi Portugal dengan Prancis skornya 0-0 dan Prancis melaju ke babak selanjutnya dengan adu penalti 5-3. Oke. Kita lanjut ke England versus Swiss. Meski bermain sangat ngotot, meski bermain sempat unggul, tapi Swiss lagi-lagi harus menelan kekalahan di menit-menit yang mau habis, yaitu di menit 80 dibalas oleh Bukayo Saka dengan skor 1-1 dan penaltinya lagi-lagi kalah. Nah, disinilah yang akan saya bahas untuk England. England waktu itu banyak yang dihujat karena penendang penaltinya waktu Euro, waktu lawan Italia kalau nggak salah ya. Lagi lawan Italia itu dihujat karena pemain-pemain seperti Bukayo Saka suruh nendang, padahal itu ternyata mental itu dibentuk untuk persiapan ini gitu. Jadi bentuk mentalnya untuk pertandingan yang sangat notabene besar itu nggak semudah apa yang dipikirin. Nah, buktinya sampai saat ini gitu. Swiss dengan jebol gawang 1 ke Inggris ini adalah menunjukkan Swiss itu tim yang sangat luar biasa atau sangat produktif atau bisa mencetak gol di saat lawan-lawan tim besar. Contohnya Jerman, Italia, dan Inggris. Nah, total dari 3 pertandingan ini adalah 4 gol. Dalam artian Swiss ini adalah tim yang dimana bisa menyebol tim-tim besar, tim-tim raksasa gitu. Nah, meski bermain sangat luar biasa, namun Swiss harus mengakui keunggulan Inggris di adu penalti dengan skor 5-3. Ini banyak yang bilang kalau Inggris ini menang hanya beruntung gitu. Memang menangnya tipis-tipis sih. Gitu. Ya, nggak tahu beruntung apa gimana. Iya. Ya Mas Ari nggak traktir, ingat mati saya nih. Nah, itu dia. Jadi kita lihat konfirmasinya dari pihak-pihak media sosial. Waduh, ngeri banget. Tapi ya memang itulah Inggris 15 menit terakhir selalu mencetak gol. Selamat untuk Inggris yang masuk ke babak selanjutnya di quarter final dan masuk ke semifinal yang akan bertemu dengan Netherlands. Nah, disinilah Netherlands versus Turki yang dimenangkan oleh Netherlands skor dengan 2-1 ya kan. Dan ternyata gol yang kemarin itu yang di gol keduanya Belanda itu tidak dihasilkan oleh Gakpo, tapi wasit menyatakan kalau itu adalah own goal atau gol bunuh diri gitu. Turki sendiri meskipun awalnya unggul, tapi ya mau gimana lagi. Lagi-lagi harus mengakui keunggulannya Belanda dengan skor 2-1. Anak asuhan Vincenzo Montella ini tidak bermain jelek, tapi memang
gokil, bagus. Ini adalah quarter final yang dimana yang saya bilang pertandingan kedua yang paling seru antara selain Spanyol dan Jerman, yaitu Netherlands Turki. Meskipun semuanya seru, tapi menurut saya pribadi yaitu karena gokil-gokil nyerangnya gitu loh. Itu tadi dia yang sudah saya bacakan pertandingannya. Dan nanti di tanggal 10 itu nanti Portugal Spanyol dan Netherlands England. Jadi Wednesday dini hari, berarti Rabu dini hari, berarti besok Selasa itu dini harinya jam 2 itu Rabu main. Dan lanjutannya yaitu tanggal 11 antara Netherlands dan England. Siapa di sini yang akan masuk final? Coba kalian tebak siapa kira-kira gitu. Nah, di sini sesuai dengan prediksi kemarin yang kita bahas, kita diskusi dengan kalian semuanya yang nonton, yang bergabung tentang Euro, tim-tim besar ya lolos gitu. Tim-tim tinggal melaju. Kemana ada yang bertanya, Bang, Jerman Spanyol siapa? Ya memang karena dari pertandingannya awal sampai akhir saya mengikuti mereka Euro ini, ya menurut saya Spanyol lah. Alhamdulillah lolos gitu kan. Spanyol juga lolos, Prancis lolos, Netherlands lolos, England lolos gitu. Nah, di sini itu dia. Jadi itu tadi ya untuk Euro yang kuarter finalnya sampai dengan terakhir. Dan di sini saya akan membacakan statistisnya untuk siapa aja yang megang gol, siapa aja yang sudah mencetak gol terbanyak dan assist terbanyak. Oke. Nah, di sini ada gol, ada Gakpo ada 3 gol, disusul oleh George Mekotets, Evan Kranz, Jamal Musiala dan Brandon Ombolo 2, Dani Olmo 2. Nah, di sini ya masih ada kans untuk top skor, yaitu Cody Gakpo 3. Ada untuk asisnya sama-sama pemain muda. Nah, di sini makin seru. Kemarin sempat masih dipegang oleh Dennis Mans, tapi semuanya berubah di saat setelah per-8 final kemarin gitu. Di sini Lamine Yamal, ada Xavi Simons. Ini pemain-pemain muda loh. Ada Arda Güler ya, Olmo. Nah, ini pemain-pemain muda yang mungkin harga market value-nya sangat naik nantinya gitu. Di sini Yamal dengan usia yang sangat-sangat muda, orang-orang masih main PlayStation, masih nongkrong, masih sibuk dengan gadgetnya, dia udah bela Spanyol men gitu. Di sini Xavi Simons. Nah, di sini sama-sama 3 dan timnya masih melaju ke babak berikutnya, yaitu babak semifinals. Dan untuk yellow card-nya sudah masih banyak banget. Rodri, sangat banyak banget. Dan untuk red card-nya tambahan 1 pemain, yaitu Dani Carvajal kemarin ya. Pemain Real Madrid ini kena kartu merah. Aduh, sangat seru ya. Itu tadi saya bacakan untuk statistik atau dari daftar top skor dan assist dari semua pemain yang berlaga di Euro 2024. Oke, mantap betul. Sebentar ada. Nah, nanti kita lanjut lagi. Kita akan saatnya kita ngebahas quarter finals Copa America. Nah, untuk Euro ada yang ingin bertanya atau diskusi, mungkin ayo kita ngobrol bareng. Nanti insya Allah saya akan bahas untuk Euro ya. Tadi ada lupa lagi. Sip. Untuk Euro sendiri coba. Oke, nah itu tadi Euro. Sekarang kita bahas
Copa America USA. Di sini Euro itu yang menarik tanpa tuan rumah, dan Copa America juga tanpa tuan rumah untuk maju ke babak berikutnya. Saya bacakan sebentar. Oke, hasil pertandingan ya. Oke, quarter finals Copa America ini sangat seru, apalagi 3 tim yang sudah bertanding di quarter finals ini semuanya adu penalti kecuali Kolombia. Kolombia menang mutlak yaitu 5-0, sangat telak, yaitu luar biasa itu. Nah, pertandingan-pertandingan yang sudah digelar ini adalah membuat kita itu sudah tidak melihat di mana Brazil yang selalu ditakuti ya saat ini, apalagi Brazil juga sudah tidak lolos gitu kan. Nah, pertandingan-pertandingan yang menarik ini akan kita bahas sampai dengan top skor dan asisnya. Oke. Siapa aja? Nah, oke. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu ada pertandingan Argentina Ekuador. Meskipun sempat unggul di menit-menit awal di menit berapa ya itu dicetak oleh Martinez ya. Di menit babak pertama kalau nggak salah itu Lisandro Martinez itu golin gitu. Di menit-menit akhir pertandingan mau selesai, pemain Ekuador menyundul bola hingga akhirnya harus di babak selanjutnya yaitu sudden death. Nah, di sini bedanya dengan Euro harus menggunakan ET atau extra time. Tapi kalau Copa America itu sendiri yaitu bila sudah seri langsung sudden death atau adu penalti atau penalty shot gitu. Nah, di sini ada pas langsung seri langsung adu penalti meskipun pemain andalannya meskipun pemain andalannya atau kapten atau sang legendnya gagal di dalam adu penalti, tidak menyurutkan untuk menang di pertandingan saat itu melawan Ekuador. Skor dimenangkan oleh Argentina dengan 4-2. Lagi-lagi kipernya Argentina Martinez berulang kali menggagalkan tendangan dari Ekuador dan skor akhir menjadi 4-2. Oke, itu kita lanjut ke Venezuela Kanada ini adalah tim yang dimana namanya tim yang baru Kanada sendiri adalah tim yang baru masuk ke CONMEBOL atau Piala Copa America. Dia sudah melaju ke babak semifinal dan ini sangat bagus banget ya, sangat keren banget, apalagi nanti menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026. Nah, Venezuela meskipun nih fakta menarik tentang Venezuela itu adalah tim yang dimana belum pernah namanya ikut Piala Dunia gitu. Udah kalau bisa dicek deh, Venezuela tuh nggak pernah sama seperti timnas Indonesia gitu. Nah, mungkin timnas Indonesia masih ada waktu itu, masih namanya kan belum Piala Dunia lupa, World Cup kan. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan ya tahun 2026 ikut, karena Venezuela ini perkembangan untuk sepak bolanya sangat maju ya, sangat bagus juga gitu. Sempat unggul, sempat mencetak gol juga di menit-menit mau habis ya, 64 menit 64 itu. Golnya itu menurut saya gol yang istimewa, jadi long chip gitu, chipnya sangat jauh banget dan bisa mencetak gol gitu. Meskipun skornya 1-1, jadi langsung diadakan adu penalti yang saya bilang tadi, karena di Copa America tidak ada yang namanya extra time, jadi langsung sudden death, jadi langsung adu penalti gitu. Itu tadi Venezuela versus Kanada. Sekarang kita pindah ke Kolombia Panama ini sendiri adalah tim yang dari Copa America itu tim yang bisa menang gitu, dalam artian tidak pakai penalti, menang mutlak atau menang telak 5-0 tanpa balas ya. Dan kaptennya lagi-lagi si ganteng James Rodriguez
bisa mampu mencetak gol dan assist. Asisnya ke Luis Diaz oleh pemain Liverpool sangat gokil, keren, mantap, ajib. Tidak pernah dimana tidak keren itu emang. Kalian pasti masih ingat James Rodriguez ini. Kalau di klub mana ada namanya, jarang kan. Tapi kalau di negara, waduh, paling ajib lah pokoknya itu dia. Kalau untuk Kolombia dan Panama. Nah, di sini yang partai-partai sangat partai memanas yaitu Uruguay dan Brazil. Uruguay Brazil aja mau adu penalti itu mau berantem men gitu. Itu baru mau adu penalti itu gitu kan. Skor 0-0 tanpa kehadiran pemain Real Madrid Vini. Nah, sangat sulit banget. Sangat susah banget untuk mencetak gol ya. Mungkin memang saat ini sedang peremajaan kali ya untuk Brazil. Dan untuk Uruguay sendiri merata dan akhirnya pada akhir skor 0-0 dan adu penalti ini Uruguay menjadi pemenangnya. Militao gagal dan pemain gagal juga yang kena tiang. Akhirnya skor dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 4-2. Oke, match akan bertanding yaitu tanggal 10 jam 7 itu ada Argentina Kanada. Nah, ini adalah partai ulangan di mana Argentina dan Kanada ini adalah satu grup di grup A itu. Waktu itu dimenangkan oleh Argentina. Apakah Kanada mampu ke babak selanjutnya dengan keajaiban yang luar biasa setelah baru pertama kalinya main di Copa America, atau Argentina akan mempertahankan juara Copa Amerikanya. Lanjut ke Uruguay dan Kolombia. Uruguay dan Kolombia itu adalah pertandingan yang akan bermain di hari Kamisnya jam 7. Nah, Uruguay Kolombia, kalaupun kemarin Brazil menang, ini partai ulangan juga, tapi ya Uruguay yang menang gitu. Itu tadi sudah saya bacakan semua rekap pertandingannya. Mudah-mudahan kalian menyimak dan suka. Dan kita baca untuk table top skornya, daftar statistiknya. Dengan tambahan 1 gol oleh Rondon, dia menjadikan pemain dengan top skor jumlahnya 3 di bawah oleh Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ini masih 4 karena 3 pertandingan sebelumnya di grup dia golin terus dan akhirnya mencapai 4. Di bawah ada Daniel Munoz, ada pemain dari Liverpool, Darwin Núñez, ada Eduard Bello. Nah, di sini yang masih berkesempatan yaitu Lautaro Martinez atau menjadi top skor atau menambah golnya lagi, atau Daniel Munoz dan Darwin Núñez yang menambah gol dan menyalip Lautaro Martinez. Itu yang masih bertahan. Untuk top assist-nya kita bacakan ya. Top assist masih dipegang James Rodriguez. Saya yakin, kalau menurut saya harusnya ini menjadi pemain terbaik untuk Copa America saat ini. Kalau timnya melaju ke final, menurut saya, tapi tidak tahu ya apakah ada yang lain gitu. Di bawahnya ada Alexis McAllister, ada Zona Aramburu, ada Nicolas de la Ruz. Nah, di sini yang paling banyak James Rodriguez. Dan untuk red card dan yellow card ini pasti banyak, karena Copa America ini kalau main seru gitu, cepet dan seru gitu. Itu tadi yang sudah saya bacakan rekapan dari Euro maupun dari Copa America. Nah, di sini ayo kita diskusi. Saya bukan lain diskusinya untuk sepak bola. Oke, di sini ya sedikit hal yang sama yaitu di Euro dan Eropa itu beberapa fakta menariknya adalah dari Euro sendiri gugurnya Jerman sama dengan gugurnya Copa America USA dan tidak ada tuan rumah. Dan di sini ada legend dari negara Portugal yang memang untuk kiblatnya sepak bola ya, yaitu Cristiano Ronaldo, dan di Copa America Lionel Messi sama-sama belum mencetak gol di open play permainan ya. Nah, dan ini adalah partai di mana sangat seru ya untuk semifinal, yaitu nanti pasti saksikan saja di hari Rabu. Nanti saya akan bahas semuanya untuk semifinal. Besok kita akan membahas kans juara
Kalau udah ada semifinal berarti ada 25% mereka masing-masing negara juaranya. Nah, disitulah nanti kita akan lihat. Oke. Ya begini tanda-tandanya. Nah, di sini ya insya Allah saya pengen ngadain apa tuh namanya? Ngadain kuis tebak skor mungkin ya. Karena alhamdulillah saat ini sudah melebihi dari yang saya kira ya. Follow. Tadinya saya buat TikTok cuman pengen ini aja, berbagi informasi sepak bola aja gitu. Jadi saksikan juga setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 12.30 kita ngebahas sepak bolanya. Dan nanti sesuai kemarin ada yang atensi untuk ngebahas di grup C round ketiga Timnas Indonesia. Insya Allah saya akan bahas itu jadi atensi saya. Dan nanti kemarin juga ada yang pengen dibahas tentang transfer pemain ya. Jadi insya Allah nanti juga saya bahas. Main ada yang nanya juga, ada yang lucu tuh, ada yang nanya gini, bang maaf ya nggak bisa ngasih ini giveaway. Nggak perlu, yang penting kalian suka dengan sepak bola, dengan dari live-nya TikTok kali Sport 14 udah saya sangat senang gitu. Kalau untuk olahraga lain mungkin nanti ya, karena saya juga harus tahu untuk basket, bulu tangkis dan lain-lain. Terus sementara kita sepak bola dulu. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tanpa kalian semuanya Kali Sport 14 tak akan sampai saat ini. Kalian semua sudah mensupport, sudah memberikan atensi, sudah memberikan hal-hal yang positif. Dan